Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, dan selamat bertemu kembali pada Renungan Harian Toraya edisi Kamis 2 Juli 2026. Semoga kita senantiasa mampu mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Nya yang selalu baru kita rasakan setiap pagi. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mengawali aktivitas kita hari ini, sejenak kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan meminta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang besar kasih setiamu, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dari pembaringan kami dan menikmati hari karunia-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami mampu memahami maksud ajaran-Mu dan melakukannya pada kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi yang indah ini diberi judul Tuhan yang mencukupkan.
lan bahasa Toraya puang umpagannai. Setiap orang mendambakan agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tidak ada yang menginginkan keadaan hidup yang berkekurangan. Keadaan hidup yang berkekurangan seringkali membuat seseorang merasa tertekan. Ketika membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak mampu memenuhinya, hati dan pikiran tidak tenang, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Keadaan berkekurangan dialami oleh seorang janda, salah seorang dari istri Nabi yang sudah meninggal. Waktu masih hidup, suaminya takut akan Tuhan, sebagaimana pembacaan firman kita tadi pada ayat yang pertama. Kini tinggal dia seorang diri yang harus memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya. Namun dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Keadaan tertekan membuatnya pergi mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak di rumahnya. Nabi Elisa memerintahkan untuk meminjam bejana-bejana dari tetangganya untuk diisi minyak. Ia taat melakukan perintah Nabi Elisa. Sebuah bejana yang dikumpulkan mulai diisi dengan minyak yang terus mengalir. Sampai tidak terasa sebuah bejana terisi penuh dengan minyak dan minyak itu pun berhenti mengalir. Sesuai perintah Nabi Elisa, janda itu menjual minyak yang telah penuh dalam bejana untuk membayarkan hutangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan hidup janda dua orang anak ini. Allah memelihara kehidupannya dengan mujizat atas minyak yang terus mengalir sampai semua bejana yang tadinya kosong dapat terisi penuh. Tuhan peduli pada kebutuhan hidup umatnya. Dia senantiasa mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan tidak terduga. Karena itu, marilah kita semua teruslah percaya kepadanya dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman kebenaran-Mu yang sudah dibentangkan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa setia bersandar pada kasih-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau sajalah yang peduli pada kehidupan kami sebagai umat-Mu dan berkuasa atas segala masalah dan tantangan hidup kami, yang dengan cara yang ajaib dan tak terduga membebaskan kami dari segala kendala hidup dan kehidupan. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami ya Bapa. Pimpin sertai kami dan naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan hari karunia-Mu ini dalam tuntunan, kasih, dan pimpinan-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Terimalah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus senantiasa
memberkati kita.